Negara yang mayoritasnya penduduknya Islam itu kere-kere, tolol-tolol, bego-bego, miskin-miskin, tidak maju dan lain sebagainya. Saya menolak adanya itu. Ya, saya akan memberikan fakta mengenai kemampuan negara-negara Muslim ataupun yang mayoritas Islam itu menjadi negara-negara yang hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Halo pemirsa, kembali di Ruang Logika Rahmandu Magani. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dalam suasana lebaran kali ini ya. Orang yang mengaku nabi ke-26 yang namanya Joseph Paul Young. Ya, jadi ungkapannya atau komentar-komentarnya seperti ini, bahwa negara yang mayoritas penduduknya Islam atau Muslim itu kere-kere, bego-bego, tolol-tolol, tidak maju, seperti itu ya. Ini kan ungkapan-ungkapan luar biasa ya, yang menimbulkan hate speech kayak gini itu, waduh, kita kadang-kadang puyeng juga. Oleh karena itulah saya memberikan informasi berimbang dan memberikan komentar-komentar yang mungkin bisa menjadikan sebuah sandaran ataupun alternatif pilihan bagi pemirsa untuk tidak menelan info dari Paul Young ini mentah-mentah. Oh ya pemirsa, saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan memberikan sebuah manfaat bagi semuanya, termasuk bagi Mbah Lik sendiri. Negara yang mayoritasnya penduduknya Islam itu kere-kere, tolol-tolol, bego-bego, miskin-miskin, tidak maju dan lain sebagainya. Saya menolak adanya itu. Ya, saya akan memberikan fakta mengenai kemampuan negara-negara Muslim ataupun yang mayoritas Islam itu menjadi negara-negara yang hebat dan luar biasa. Ya, saya kasih fakta. Survei negara kaya dan miskin pada tahun 2017 mengatakan bahwa ada 7 negara terkaya di dunia dan ada 5 yang di dalamnya itu mayoritas penduduknya agama Islam. Ya, di situ ada Qatar, nomor 1 adalah Qatar. Ada juga yang Uni Emirat Arab. Kita tahu kan Dubai kayak apa. Semua orang kaya ada di sana. Semua selebritis, politikus, ya, bintang model, bintang apapun tinggal di sana dan punya bisnis di sana. Ya, belum lagi Singapura, belum lagi Kuwait, belum lagi Brunei Darussalam. Ini negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam dan dia masuk 5 besar atau 7 besar negara terkaya di dunia. Hebat kan gitu. Jadi anggapan dan persepsi Anda bahwa negara yang mayoritas penduduknya Islam itu bego-bego, kere-kere, tolol-tolol, ya nggak bener juga gitu loh. Anda harus punya fakta itu gitu loh. Ya, itu yang penting. Ya, apa sih yang menjadi indikator sebuah negara itu miskin atau kaya? Ini kan yang menjadi indikator banget ya. Jadi kalau Anda mengatakan mayoritas penduduknya Islam, ya indikatornya apa gitu loh. Indikator sebuah negara itu kaya atau miskin ataupun maju dan tidaknya itu salah satunya adalah ada PDB, produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu nanti kita lihatlah di itu ya, banyak itu info tentang itu. Yang kedua adalah kemampuan sumber daya manusianya seperti apa ya. Nomor 3 adalah sumber daya alamnya banyak tidak di situ indikatornya. Berikutnya adalah mengenai penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Ini penting nih. Berikutnya lagi adanya infrastruktur. Jadi indikator-indikator inilah yang bisa menentukan bahwa negara itu maju atau tidak, miskin ataupun kaya. Ya, jadi tidak ada di situ penduduknya beragama Islam, penduduknya beragama apa, penduduknya beragama itu tidak ada. Dari indikator-indikator ini kalau semakin di total dihitung-hitung, maka akan dapat formula bahwa negara ini adalah pantas menjadi negara kaya di dunia. Ya, survei tahun 2017 menunjukkan itu. Ada survei terbaru pada tahun 2021 yang menunjukkan pergeseran sedikit negara terkaya di dunia, tapi tidak saya ekspos di sini. Kenapa? Karena tahun 2021 ini sebelumnya kan ada virus corona. Jadi negara sudah membanting
tulang, istilahnya bekerja keras untuk menyelamatkan ekonomi. Jadi survei ini saya anggap tidak permanen, makanya tidak saya sebutkan di sini. Ya, dari indikator-indikator ini menunjukkan bahwa banyak kok negara Islam yang memang kaya-kaya. Salah satunya yang saya sebutkan tadi adalah Brunei Darussalam. Kita di Brunei Darussalam itu pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, ya, fasilitas umumnya luar biasa, bahkan penduduknya itu diberi uang saku. Itu kan udah luar biasa. Amerika aja yang negaranya maju sampai sekarang belum seperti itu. Bahkan sekarang adanya perang Rusia sama Ukraina ini, Amerika sekarang udah mulai bangkrut gitu loh. Utangnya itu mau gagal bayar Amerika Serikat. Belum lagi nanti ada pergolakan mata uang dolar yang sekarang lagi tergerus dengan adanya perang Rusia Ukraina ini, yang rubel semakin kuat, yuan semakin kuat, dan sekarang negara-negara sudah berlomba-lomba untuk tidak menggunakan dolar sebagai acuan untuk berinvestasi ataupun bertransaksi baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Ini kan luar biasa banget. Jadi jangan terpaku pada kemampuan Amerika Serikat. Sekarang dunia udah bergeser. Dulu memang Eropa dan Amerika itu negara superpower yang memang ekonomi dulu terpusat di sana, karena ada pergeseran-pergeseran yang luar biasa, sehingga sekarang pergeseran ataupun peradaban dunia itu sekarang adanya di Asia. Pertama kali di Eropa, di Amerika, sekarang tahun 2000 ke atas itu sekarang peradaban dan pusat ekonomi itu adanya di Asia. Ya, jadi kita harus bangga menjadi orang Asia, jangan malah Anda hina-hina negaranya sendiri gitu loh. Kekuatan Asia luar biasa, ada Indonesia, ada India, ada Cina, ada Jepang, ada Korea. Ini kan negara-negara superpower, negara-negara yang mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi luar negerinya luar biasa. Ini kita harus bangga dengan adanya itu. Jangan malah kita menghina seperti itu, kan lucu gitu loh. Sementara kita membanggakan diri, Anda menghina negara Anda sendiri. Prestasi Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya Muslim itu banyak sekali akhir-akhir ini. Prestasinya ya, kalau namanya prestasi itu kan berhubungan dengan kemampuan sumber daya manusianya, kemampuan teknologinya, kemampuan informasinya, ya, ilmu pengetahuannya dan lain sebagainya gitu. Pada tahun 1955 ya, Indonesia menjadi inisiator terbentuknya gerakan non-blok, dan Indonesia pernah menjadi ketua non-blok ya. Kenapa gerakan non-blok itu penting? Karena dulu ya, sampai tahun 1980 itu ada dua kekuatan raksasa dunia adidaya, yaitu kekuatan barat dan kekuatan timur. Kekuatan barat itu pimpinannya adalah Amerika Serikat dengan NATO-nya, dan kekuatan timur itu Uni Soviet ya dengan Pakta Warsawanya ya. Karena dua kekuatan ini luar biasa, perlu penyeimbang ya, terbentuklah dan terciptalah itu namanya GNB, Gerakan Non-Blok. Indonesia sebagai inisiator dan Indonesia sebagai negara yang mempunyai kemampuan dan semangat luar biasa untuk memimpin GNB itu. Kalau bego nggak mungkin bisa memimpin GNB, nggak mungkin mempunyai sebagai inisiator itu ya. Kembali sekarang saya nyatakan bahwa pada tahun 2010 ini ke atas ya, itu Indonesia mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa yang perlu diacungin jempol, dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, terutama bagi Muslim Indonesia. Pada tahun 2020 Indonesia itu menjadi presiden Dewan Keamanan PBB ya, presiden loh, Dewan Keamanan PBB. Kalau nggak pinter nggak bakalan jadi presiden Dewan Keamanan PBB ya kan, mampu menguasai anggota PBB seperti itu yang hampir 180-an negara ya. Itu harus kita bangga dong gitu loh, Indonesia Muslim gitu loh ya. Sekarang tahun 2022 Indonesia sebagai presidensi G20. G20 itu adalah negara-negara maju yang jumlahnya 20.
Itu pun di dalamnya ada negara-negara Islam, ya, ada Indonesia, Arab Saudi, Turki, Iran dan lain-lain, ya. Anda jangan menganggap remeh negara-negara Islam, karena negara-negara udah maju, udah bisa disetarakan dengan negara-negara yang non-Islam, ya. Saya tidak menganggap ini sebuah hal-hal yang memperdebatkan antara negara Islam sama tidak, ya, karena tolak ukur sebuah negara maju itu tidak dilihat dari penduduknya itu mayoritas beragama apa dan agama apa. Tetapi dengan adanya persepsi dan pernyataan dari Joseph Paul Jang yang orang mengaku Nabi ke-26 ini, maka saya menggugah diri saya sendiri untuk memberikan info-info yang relevan dan fakta-fakta yang memang ada, yang harus kita ungkapkan dan ekspos agar kita itu bisa percaya pada diri sendiri, percaya sebagai umat Islam Indonesia yang makin lama makin maju. Seperti itu. Berikutnya adalah prestasi-prestasi Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Produk-produk Indonesia sekarang sudah mendunia, sudah diekspor ke luar negeri, baik itu produk BUMN maupun produk perusahaan swasta. Seperti itu. Saya anggap yang berteknologi tinggi aja lah, kita udah nggak kehitung, ya. Yang produk-produk BUMN yang berteknologi tinggi yang diekspor dan digandrungi oleh negara-negara luar negeri itu apa aja? Salah satunya adalah PT DI, PT Dirgantara Indonesia, yang memproduksi pesawat terbang, pesawat tempur dan lain sebagainya. Indonesia hebat loh, mampu membuat pesawat terbang, negara Islam yang mampu membuat pesawat terbang dan pesawat tempur, ya. Pesawat terbang dan pesawat tempur Indonesia itu banyak dipesan dan diekspor ke luar negeri, ya. Contohnya adalah dari negara tetangga kita, ya, seperti Afrika, Turki, Korea, Malaysia, Uni Emirat, Thailand, Brunei Darussalam, Asia Selatan, Nepal, Senegal, dan masih banyak lagi. Itu berarti produk Indonesia mampu dan disejajarkan dengan produk luar negeri, yaitu produk yang berteknologi tinggi. Kita harus bangga dengan Indonesia, jangan malah dihina-hina. Indonesia kiri, Indonesia tolol, Indonesia miskin. Itu dulu, bro, sekarang udah beda. Anda harus bangga sebagai orang Indonesia. Berikutnya adalah PT PAL Indonesia. PT PAL Indonesia itu memproduksi kapal niaga, kapal bisnis dan kapal perang. Dan itu tidak main-main, teknologinya teknologi tinggi sekali, adanya di Surabaya. Ya, negara-negara yang telah pesan kapal perang maupun kapal niaga dari Indonesia itu salah satunya adalah negara Filipina, ya, negara Filipina. Belum lagi Malaysia, Thailand, Senegal, Afrika Selatan, ya, banyak lagi itu negara-negara yang sekarang sudah gandrung dengan produk Indonesia. Artinya produk Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Ya, ini produk-produk berteknologi tinggi, nggak main-main gitu. Indonesia mampu dan kita harus bangga. Berikutnya lagi ada PT Inka. PT Inka itu yang produksi gerbong kereta api atau kereta api. Indonesia mampu memproduksi itu dan sudah dijual atau diekspor ke luar negeri. Negara-negara mana aja nih yang dituju? Salah satunya adalah negara Thailand, Filipina, Bangladesh, Selandia Baru, Australia, ya, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang memang patut kita banggakan. Saya bangga sebagai orang Indonesia, saya bangga dengan produk Indonesia, dan saya bangga sebagai umat Islam di Indonesia. Belum lagi PT Pindad yang mampu memproduksi tank, rudal, ya kan, amunisi, tembak, dan lain sebagainya. Ini sudah diekspor ke Amerika, ke Rusia, dan ke lain-lain negara lain gitu. Dan kita harus bangga dengan itu. Jadi menurut kita, ya, bahwa negara mayoritas Islam yang Anda anggap kiri, tolol, bego, nggak maju-maju itu salah besar gitu loh. Anda harus berpikir dan mencari informasi-informasi yang update lagi mengenai negara-negara Islam, sehingga Anda tidak semudah itu menghina, ya, dengan head speech Anda